What's up everybody to the party tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Devi Ardagiani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah teks deskripsi? Atau pernahkah kalian menonton acara sebuah televisi yang menjelaskan tentang keindahan pariwisata Indonesia? Atau mungkin pernahkah kalian membaca informasi seputar perjalanan yang menjelaskan tentang keindahan alam? Ya, jadi itu adalah contoh dari teks deskripsi. Teks deskripsi tidak hanya kita temukan di dalam buku mata pelajaran saja, tetapi dapat kita temukan juga di dalam majalah-majalah atau tayangan televisi yang menjelaskan tentang perjalanan seputar pariwisata. Kemudian dapat kita temukan pula di dalam cerpen, di dalam film, atau di dalam lagu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendeskripsikan objek wisata, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Rayuan Pulau Kelapa yang di dalamnya mendeskripsikan tentang keindahan alam Indonesia yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja panah, memuja pulau nan indah emas. Tanah airku Indonesia. Oke, menurut kalian, keindahan alam apa saja yang digambarkan di dalam teks Rayuan Pulau Kelapa? Ya, jadi keindahan-keindahan yang digambarkan di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa diantaranya yang pertama yaitu adalah keamanannya. Ismail Marzuki menggambarkan keamanan Indonesia yaitu pada bait pertama. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan makmur, di mana banyak sekali kasus-kasus kekerasan atau terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun, itu semua adalah hal yang sangat kecil dibandingkan dengan negara Indonesia yang terbentang luasnya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, keindahan yang kedua yaitu tentang pulaunya. Pulau Indonesia adalah pulau yang sangat indah. Di situ dijelaskan atau dideskripsikan dengan bunga melati, di mana bunga melati adalah bunga yang menggambarkan kesucian. Dan yang terakhir, keindahan yang terakhir yaitu adalah keindahan pantainya. Keindahan pantai di Indonesia dideskripsikan oleh Ismail Marzuki dengan adanya nyiur pantai yang melambai-lambai di tepi pantai. Nah,
Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai ciri isi teks deskripsi dan tujuan dari teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Yuk, ikuti rangkaian kegiatan berikut. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan objek dengan cara memerinci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi. Ciri isi dari teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti manusia, hewan, ataupun keindahan alam. Ciri isi yang kedua, teks deskripsi memerinci bagian-bagian objek. Contohnya, teks deskripsi berjudul Pantai Parangtritis. Objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Bagian-bagian objek diperinci menjadi keindahan fisik pantai, keindahan pada sore hari, dan kegiatan orang-orang di pantainya. Ciri isi yang ketiga, teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalkan, menggambarkan seorang ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Seperti ibu yang baik itu akan dikhususkan lagi menjadi ibu yang suka tolong-menolong ataupun dengan ramah dan tutur katanya yang lembut. Ciri objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Jadi, teks deskripsi membicarakan objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Ciri ini tergambar pada judul teks deskripsi yang berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, teks deskripsi berjudul Si Bagas Kucingku. Nah, hal yang dibicarakan lebih khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Nah, apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami secara langsung apa yang dideskripsikan. Oke adik-adik, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ikuti terus kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.